Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami untuk ide bisnis e-commerce Getiket. Gambaran bisnis Getiket. Getiket dibuat bertujuan untuk yang pertama memberikan informasi seputar penjualan tiket seminar, webinar, konser online, musik festival, pensi sekolah, jumpa fans, dan lain-lain. Yang kedua, mempermudah customer untuk mendapatkan tiket tersebut. Yang ketiga, mempermudah promotor juga dalam penjualan tiket tersebut. Yang keempat, memberikan pelayanan prima dengan memberikan menu chatting untuk customer jika ada yang ingin ditanyakan. Konsep bisnis Getiket. Getiket adalah aplikasi e-commerce yang membantu masyarakat dalam mencari tiket event-event yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri seperti seminar, webinar, konser online, musik festival, pensi sekolah, jumpa fans atau fans meeting, dan event lainnya. Dalam menunya memberikan menu-menu terkait penjualan tiket event-event yang ada di atas. Pengguna dapat mengaksesnya dengan aplikasi atau website. Untuk melakukan pembelian tiket di Getiket, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan data diri yang benar. Dan pembayaran dilakukan dengan e-wallet atau bank transfer. Dan tiket tersebut akan dikirimkan melalui email. Bagian operasional. Bagian operasional akan mempunyai tugas yang begitu cukup berat karena hampir semua urusan kantor akan ditanggungnya. Tugas bagian operasional mengurusi legalitas perusahaan, mengurus operasional kantor, pembuatan izin perusahaan, dan pengabsenan karyawan. Bagian pemasaran, divisi pemasaran, atau marketing division, bertanggung jawab untuk keseluruhan fungsi pemasaran dalam perusahaan Getiket. Divisi pemasaran bertanggung jawab untuk penawaran, penjualan, maupun perencanaan pelayanan perusahaan. Tugas dari bagian pemasaran meliputi Social Media Manager, Content Specialist, Automation Specialist, dan juga Marketing Analysis. Bagian SDM, Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini, diperlukannya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam suatu bidang, di mana sumber daya manusia sebagai pelaksanaan visi dan misi organisasi yang harus diseleksi dengan baik. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur pengelolaan gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan, di mana dengan melakukan pengelolaan gaji yang baik dapat memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. Bagian IT. Hampir semua rata-rata perusahaan menggunakan teknologi dalam bisnisnya. IT merupakan seorang teknisi yang berperan untuk mengevaluasi dan peningkatan terhadap 3 objek utama teknologi perusahaan, yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan atau network system. Tanggung jawab dan tugas IT. Yang pertama, memastikan semua komputer dapat digunakan. Yang kedua, memastikan semua komputer terhubung pada jaringan. Yang ketiga, memastikan semua aplikasi dapat digunakan.
dan berjalan lancar. Dan keempat, menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan user. Dan yang terakhir, membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi. Bagian IT. Hampir semua rata-rata perusahaan menggunakan teknologi dalam bisnisnya. IT merupakan seorang teknisi yang berperan untuk mengevaluasi dan peningkatan terhadap 3 objek utama teknologi perusahaan, yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan atau network system. Tanggung jawab dan tugas IT. Yang pertama, memastikan semua komputer dapat digunakan. Yang kedua, memastikan semua komputer terhubung pada jaringan. Yang ketiga, memastikan semua aplikasi dapat digunakan dan berjalan lancar. Dan keempat, menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan user. Dan yang terakhir, membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi. Bagian keuangan. Bagian keuangan di perusahaan merupakan salah satu bagian yang penting, karena peran bagian keuangan adalah mengatur segala urusan keuangan yang menyangkut perusahaan. Urusan keuangan yang dipegang tim keuangan antara lain pencatatan transaksi, mengelola pemasukan dan alur kas, serta melakukan kegiatan akuntansi termasuk pembayaran. Ini adalah konsep mockup kami. Di awal akan ada 3 pilihan. Yang pertama sign in, sign up, atau forgot password. Untuk sign in atau login itu dapat menggunakan username dan password. Untuk sign up atau daftar dapat menggunakan akun Google, Facebook, atau nomor handphone. Untuk forgot password, untuk teman-teman yang sudah punya akun tetapi lupa password, dapat diganti. Selanjutnya, jika sudah masuk ke dalam akun tersebut, akan terlihat dashboard Get Your Ticket. Dan di dalam dashboard itu ada beberapa pilihan seperti konser, seminar, fan meeting, pensi, atau event lain. Seperti itu. Kita ambil contoh untuk konser. Di dalam konser ada 2 pilihan lagi, mau konser offline atau online. Untuk konser offline atau konser yang datang langsung, nanti setelah kita klik offline, akan ada several upcoming concert in Jakarta. Kita ambil contoh Neo City Beyond of Origin. Nah, setelah kita klik konser itu, akan ditampilkan juga beberapa kategori seat. Nah, nanti dipilih sesuai dengan kemampuan dan kemauan customer untuk memilihnya. Setelah itu dapat di check out menggunakan data diri, mengisi data diri, dan juga memilih pembayaran seperti itu. Nah, untuk online, setelah kita klik online, nanti akan ada several upcoming concert online. Contohnya seperti Baekhyun, Beyond Live. Nanti setelah sudah mengklik itu akan ada nominal yang akan harus dibayar. Setelah itu dapat di check out. Itu dia ide bisnis dari kami, kelompok G Ticket. Terima kasih.